Ken Angrok ternyata adalah putra kandung Prabu Sri Kameswara, penguasa kerajaan Jenggala yang tewas di tangan Tunggul Ametung. Di satu sisi, Ken Angrok selama ini diperhatikan secara diam-diam oleh ibu tirinya, yaitu Dyah Sasi Kirana, sang permaisuri Prabu Sri Kameswara. Diam-diam, sang permaisuri mencari jejak Ken Angrok untuk dijadikan kekuatan menyatukan kembali antara Panjalu dan Jenggala atas amanat dari mendiang Prabu Sri Kameswara sebelum ia tewas di tangan Tunggul Ametung. Kita mau ngebahas buku ini, buku lanjutan ya, buku lanjutan dari seri 1 dan seri 2 novel Ken Angrok dari Damar Session. Kemana-mana ikuti terus Awareness Channel. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe. Nah, bagi yang baru bergabung, biar nggak ketinggalan berita atau kronologi kisah Ken Angrok, bisa lihat di seri 1 dan seri 2 dari novel Ken Angrok. Oke Sobat Awareness, langsung saja kita bedah seperti apa kisah Ken Angrok di seri 3 ini. Prabu Sri Hanantajita adalah seorang Brahmana dari India. Ia datang ke tanah Jawa atas perintah dari sang ajar Kili Suci Anom, seorang putri dari Mapanji Jayabaya, yang bertapa di Gunung Kapucangan. Prabu Sri Hanantajita adalah seorang penganut ajaran Wisnu. Selain memenuhi undangan dari sang ajar Kili Suci Anom, Prabu Sri Hanantajita mendapat penglihatan dengan mata batinnya tentang dari keturunan sang ajar yang akan membangkitkan kembali tanah Jawa Dipa, dan juga yang akan mereda konflik di antara umat beragama aliran Buddha, Siwa, dan Wisnu. Dan dari keturunan sang ajar Kili Suci Anomlah yang akan menyatu ketiga ajaran tersebut. Atas firasatnya itulah Prabu Sri Hanantajita menerima undangan dari sang ajar Kili Suci Anom, putri Jayabaya yang menolak tahta kerajaan dan lebih memilih menjadi seorang pertapa. Setelah bertemu dengan sang ajar Kili Suci Anom, Prabu Sri Hanantajita menuturkan penglihatannya kepada sang ajar. Prabu Sri Hanantajita yakin putra dari mendiang Prabu Sri Kameswara, sang penguasa Jenggala itu akan menjadi penguasa Jawa yang akan membawa perubahan besar terhadap Jawa. Pada akhirnya, Prabu Sri Hanantajita memutuskan menetap selamanya di tanah Jawa. Dirinya bersedia mendampingi cucu dari sang ajar Kili Suci Anom itu, karena Prabu Sri yakin cucu sang ajar dari mendiang Prabu Sri Kameswara adalah titisan Dewa Wisnu. Bahkan tak hanya titisan Batara Wisnu saja, tetapi juga menjadi titisan dari sang Batara Guru dan Batara Brahma. Melihat keteguhan dari Prabu Sri Hanantajita, akhirnya sang ajar Kili Suci Anom memberikan gelar Dang Yang Logawe kepada Prabu Sri Hanantajita. Logawe memiliki arti membuat penuh air dan kemakmuran, sedangkan gelar Dang Yang adalah gelar tertinggi bagi para rohaniawan di tanah Jawa. Setelah marak bertemu sang ajar Kili Suci Anom, Prabu Sri Hanantajita atau Dang Yang Logawe pergi menuju Jenggala. Kali ini ia bertandang menuju Jenggala atas saran dari sang ajar Kili Suci Anom. Di Jenggala, Logawe marak bertemu sang Ratu Jenggala, yaitu Dyah Ayu Sasi Kirana atau Galuh Chandra Kirana. Perjumpaan dengan sang ratu memberikan petunjuk yang kuat mengenai sosok putra mendiang Prabu Sri Kameswara atau suami dari Galuh Chandra Kirana sendiri. Sang ratu menuturkan lengkap kepada Logawe mengenai sosok putranya itu. Ya, dialah Ken Angrok,
putra mendiang Prabu Sri Kameswara dari sang selir berwarna sudra dari desa Pangkur. Galuh Candrakirana mengungkapkan putranya itu meskipun terlahir bukan dari sang ratu, akan tetapi sang ratu meyakini putranya itu akan mengangkat derajat Jenggala sekaligus menyatukan Panjalu dan Jenggala bersatu kembali, sebagaimana yang dilakukan oleh leluhurnya dari Medang, yaitu Prabu Erlangga. Oleh karenanya, Galuh Candrakirana sejak dahulu mengirimkan utusan untuk mengikuti gerak-gerik Angrok, mulai dari Angrok diasuh oleh Ki Lembong, seorang penjudi, hingga Angrok diasuh oleh prajurit mata-mata Daha yang bernama Tita. Galuh Candrakirana berniat menyerahkan Jenggala kepada Angrok sekaligus mendukung pergerakan Angrok. Bahkan warisan-warisan dari Medang kelak akan diserahkan kepada Raken Angrok. Sudah sekian lamanya Ken Dedes tidak berjumpa dengan bapak kandungnya, Empu Purwa. Semenjak Ken Dedes diculik oleh Aku Tunggul Ametung dan diperistri olehnya, Ken Dedes tidak diperkenankan berjumpa dengan bapaknya. Dan bapaknya pun dilarang untuk menemui Ken Dedes. Oleh karena itu Empu Purwa merasa murka saat anaknya dinikah paksa dan mengumbar sumpah kepada Aku Tunggul Ametung bahwa Tunggul Ametung akan mati tertikam oleh keris. Kali ini Empu Purwa berhasil menemui anaknya secara diam-diam melalui utusan dari Ken Dedes. Dan diam-diam Dedes pun selama ini mengirim utusan khusus untuk mencari tahu gerak-gerik bapaknya. Perjumpaan itu, Bapak Purwa menuturkan kepada Dedes untuk dirinya bersiap-siap mendampingi seseorang yang menjadi titisan Tri Purusa dari Batara Brahmana, Batara Wisnu, dan Batara Guru. Yang tak lain, titisan Tri Purusa itu adalah Raken Angrok. Aku Tunggul Ametung, sang penguasa Tumapel, dahulunya ia bukanlah siapa-siapa. Dia hanya salah satu kesatria biasa dari Daha yang martabatnya langsung naik lantaran dirinya membunuh Prabu Sri Kameswara dengan memenggal kepala ayahanda dari Raken Angrok itu. Atas jasanya itu, pemerintah Daha memberikan imbalan jasa berupa wilayah Tumapel menjadi miliknya. Dan sekaligus juga dirinya menjadi Akuwu di Tumapel. Suatu ketika, Aku Tunggul Ametung pergi ke seorang pandai besi langganannya yang bernama Empu Ki Sangkalbaya. Dia adalah pandai besi keturunan pandai besi yang tersohor sejak era Kedaton Kanjuruhan di masa lalu. Aku Tunggul Ametung memberikan satak emas yang berlimpah kepada Empu Ki Sangkalbaya untuk membuatkan senjata yang banyak untuk sang Angkuwu, dan diam-diam Aku Tunggul Ametung berniat merebut kekuasaan Daha. Akhirnya Danghyang Lohgawe berjumpa dengan Raken Angrok. Perjumpaan ini membuka satu pintu kegemilangan bagi pencapaian tujuan penyatuan Panjalu atau Daha dan Jenggala. Danghyang Lohgawe memilih untuk berdiam di Mandala Kukub, satu mandala tua yang berdiri di lereng Gunung Mahameru. Dan kebetulan pula tempat yang dipilih Danghyang Lohgawe berdekatan dengan prajurit kekuatan Raken Angrok, sehingga mudah bagi mereka berdua untuk saling berjumpa kembali. Peta harta karun Medang, warisan dari Mahawikubarada, kini sudah lengkap ada di tangan Raken Angrok. Peta harta karun itu ternyata terdapat 108 titik yang tersebar di Panjalu dan Jenggala. Sebanyak 324 prajurit Jenggala Manik di bawah pimpinan Raken Angrok diberikan tugas untuk menjaga semua titik harta karun warisan Medang itu. Seluruh pusaka Medang kemudian diboyong oleh Raken Angrok ke Gunung Mahameru dengan pergerakan yang apik tanpa menimbulkan kecurigaan oleh siapapun, termasuk oleh prajurit Daha dan Tumapel. Prajurit Telik Sandi Raken Angrok memberikan kabar kepada Raken Angrok
bahwa Aku Tunggul Ametung dengan Empu Ki Sangkalbaya, seorang pandai wesi yang tengah melakukan sebuah kesepakatan. Raken Angrok memiliki kecurigaan kepada Tunggul Ametung, sebab Tunggul Ametung tengah memesan senjata khusus dengan jumlah yang banyak. Jelas, Raken Angrok mencium ketidakberesan kepada Tunggul Ametung. Di lain waktu, suatu hari, Kendedes menangkap gelagat suaminya, Aku Tunggul Ametung, menjadi tidak seperti biasanya. Sang Aku terlihat sedang memikirkan yang sangat berat. Oleh karenanya, Kendedes bertanya kepada suaminya. Lantas Aku Tunggul Ametung menceritakan bahwa dirinya dengan Raken Kebo Ijo, seorang patih Tumapel, tengah bersiasat untuk merebut kekuasaan Daha dari tangan Raja Daha, Sri Kertajaya. Sebetulnya, Raken Kebo Ijo adalah prajurit Daha yang bertemu dengan Tunggul Ametung ketika mereka berdua berpangkat sama, yaitu bekel. Pada saat pertempuran, Prabu Kertajaya dari Daha melawan Prabu Sri Kameswara dari Jenggala di masa lalu, kedua bekel tersebut bersengkokol dengan pihak Panjalu. Padahal sebelumnya kedua bekel itu telah diangkat sebagai prajurit oleh Prabu Sri Kameswara dari Panjalu. Mereka berdua berkhianat pada Panjalu. Kemudian Tunggul Ametung berhasil membunuh Prabu Sri Kameswara, ayahanda dari Raken Angrok, dengan memenggal kepalanya. Akhirnya Tunggul Ametung diberi tanda jasa berupa wilayah Tumapel dan dijadikannya ia seorang Aku. Adapun Raken Kebo Ijo diangkat menjadi patih Tunggul Ametung dari Tumapel. Raken Kebo Ijo menduduki posisi Warangka Pakuwon Tumapel. Karena jabatannya itu, Kebo Ijo terlena hingga akhirnya ia terbersit olehnya untuk menguasai kedudukan yang lebih tinggi. Kebo Ijo menghembuskan impian besarnya kepada Aku Tunggul Ametung. Mula-mula sang Aku ragu dan terkejut dengan pikiran Kebo Ijo yang menginginkan perebutan tahta Daha. Tetapi Kebo Ijo terus mengiming-imingi mimpi indah kekuasaan. Akhirnya Tunggul Ametung terpengaruh oleh sang Kebo Ijo. Sang Aku buru-buru membuat siasat. Mula-mula ia membentuk pasukan khusus yang terpisah dari Tumapel, bahkan menguasai pasokan persenjataan dari Lulumbang. Semua itu adalah prakarsa dari Raken Kebo Ijo. Dan kemudian berjalanlah rencana rahasia yang didalangi oleh Raken Kebo Ijo, yaitu merebut kekuasaan Panjalu atau Daha. Dia Ayura Kendedes terkejut mengetahui rahasia suaminya. Ia tidak menyangka suaminya begitu mudahnya terlena oleh Kebo Ijo. Kendedes berpikir, apabila Daha mengetahuinya, justru ini akan menjadi bahaya. Kendedes menangkap kecurigaan dari Kebo Ijo. Dirinya yakin suaminya tengah dimanfaatkan oleh Kebo Ijo. Akan tetapi, sang Aku tidak menyadari bahwa ia sedang dimanfaatkan oleh Kebo Ijo. Mendengar ketidakberesan di Tumapel, Dedes mengirim utusan kepada Raken Angrok untuk menyamar di Tumapel sebagai Jugul Pati. Kendedes mewartakan lengkap ketidakberesan antara Kebo Ijo dengan suaminya. Raken Angrok segera memahaminya. Sejak jauh-jauh hari, ia pun mencurigai pergerakan Tunggul Ametung yang memesan senjata dengan jumlah banyak kepada Ki Sangkalbaya. Akhirnya Raken Angrok mengatur siasat. Ia menyuruh orang pasukannya untuk mengajak Ki Sangkalbaya ikut bersekutu dengan Angrok dengan memesan senjata kepada Ki Sangkalbaya. Ken Angrok memberikan upah satak emas kepada Ki Sangkalbaya yang begitu banyak. Namun, secara mengejutkan, ternyata Ki Sangkalbaya bukanlah orang sembarangan. Dia bukan sekedar pandai wesi.
tetapi dia juga memiliki hubungan khusus dengan Wangsa Sung, yaitu dinasti dari kerajaan Tiongkok. Empu Sangkalbaya memiliki pusaka Sang Nagalor. Selain itu, Empu Sangkalbaya dan Tunggul Ametung memiliki kedekatan khusus dengan Wangsa Sung yang simbolnya adalah pusaka Sang Nagalor. Selain itu juga, Wangsa Sung dari dinasti Tiongkok memiliki kelihayan membuat mesiu. Di satu sisi, Sang Raken Kebo Ijo pun diam-diam bekerja sama dengan kerajaan dari wilayah Gujarat dalam pergerakan jual beli rempah-rempah. Angrok menyadari lawannya tak biasa, akhirnya ia bersiasat untuk mendatangi Empu Ki Sangkalbaya. Dia meminta Ki Sangkalbaya membuatkan pusaka Sang Nagalor duplikatnya untuk Ken Angrok dengan upah yang sangat besar. Empu Ki Sangkalbaya bersedia dan Angrok memberikan waktu selama 5 bulan. Setelah 5 bulan berlalu, pusaka yang dipesan oleh Angrok kepada Ki Sangkalbaya belum kunjung selesai. Betapa murkanya Angrok melihat ketidakbecusan Ki Sangkalbaya dalam membuat duplikat pusaka Sang Nagalor. Ia melihat pusaka itu masih sangat mentah. Ki Sangkalbaya mengatakan bahwa pada saat membuat pusaka itu ia kekurangan pasokan bahan untuk membuat duplikat pusaka Sang Nagalor tersebut. Angrok tidak percaya. Ia menangkap ada sinyal kebohongan pada diri Ki Sangkalbaya. Padahal Angrok dan Ki Sangkalbaya telah melakukan pergadring. Pergadring artinya adalah kesepakatan. Oleh sebabnya Angrok lebih suka memanggil Ki Sangkalbaya dengan sebutan Empu Gandring. Disebut Gandring karena Ki Sangkalbaya mudah melakukan kesepakatan dengan banyak orang, dan Empu Gandring berniat licik kepada Angrok. Angrok yang murka akhirnya menikam Empu Gandring dengan pusaka Kris Nagalor. Empu Gandring akhirnya sekarat. Ia bersumpah kepada Angrok bahwa ia akan terkena nasib yang serupa dengannya. Pusaka Sang Nagalor kini berada di tangan Raken Angrok. Demi untuk menyatukan Panjalu dan Jenggala kembali, mau tidak mau Angrok harus menyingkirkan satu persatu penghambat kebersatuan Panjalu dan Jenggala. Ia kemudian memberitahu kepada Raken Kebo Ijo bahwa dirinya memiliki pusaka Sang Nagalor milik Ki Sangkalbaya, dan secara tidak langsung milik Aku Tunggul Ametung pula, sebab pusaka itu adalah simbol dari kerajaan Sung Tiongkok. Akhirnya Raken Angrok menyerahkan kepada Raken Kebo Ijo. Diam-diam Angrok membisikkan kepada Kebo Ijo untuk memamerkan pusaka itu kepada orang Tumapel. Dan tentunya ini untuk memancing Aku Tunggul Ametung. Lantas Raken Kebo Ijo dengan bangga mewartakan pusaka itu kepada orang-orang Tumapel, termasuk kepada Tunggul Ametung. Sang Aku terkejut melihat Kebo Ijo mewartakan pusaka itu. Ametung sadar akan ada sesuatu ketidakberesan sebab pusaka itu hanya dipegang oleh Empu Sangkalbaya. Raken Kebo Ijo merasa puas memamerkan pusaka itu. Lantas ia menggelar pesta mewah, semalam suntuk ia pesta minum dan bermain perempuan. Kesempatan ini diambil oleh Ken Angrok. Diam-diam saat Kebo Ijo tertidur pulas bersama wanita-wanita dengan keadaan mabuk, Angrok mengambil kembali pusaka itu. Kemudian dengan penuh siasat lihai, Angrok menyusup ke kamar Sang Aku. Kebetulan Ken Dedes sedang tidak bersama Sang Aku. Namun diam-diam Raken Dedes tahu bahwa Ken Angrok dan suaminya akan beradu. Angrok melawan Tunggul Ametung. Ia mengenakan topeng Panji Asmara Bangun atau topeng dari Prabu Sri Kameswara
mendiang ayahnya yang dibunuh oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung teringat dengan topeng itu. Ia jadi sadar bahwa lawannya adalah putra Sri Kameswara. Dan sebetulnya Tunggul Ametung menjadi sadar bahwa Angrok, seseorang yang diangkat di Tumapel, ternyata adalah putra dari Kameswara. Angrok merasa Tunggul Ametung memiliki kekuatan kekebalan, sebab Sang Akuwu memiliki ilmu hitam tantra kiri dari seorang gurunya dan gurunya adalah murid dari Ratu Ayu Calonarang. Ken Dedes sempat terkejut mendengar suaminya menganut ilmu hitam, sebab selama ini ia nampak seperti penganut Wisnu yang taat. Angrok akhirnya dapat menumpas Tunggul Ametung dengan mencari titik kelemahan Sang Akuwu. Dan Sang Akuwu tewas. Ken Dedes yang menyaksikan dari jarak jauh hanya bisa pasrah. Apa yang menjadi sumpah bapaknya terbukti. Ametung tewas ditikam keris pusaka Sang Nagalor. Kemudian buru-buru Raden Angrok meninggalkan Sang Aku yang mati yang tertikam oleh keris, dan sengaja keris tersebut tidak dicabut supaya menjadi bukti bahwa pusaka Sang Nagalor telah menikam Sang Akuwu. Pagi menjelang, Tumapel geger dengan kematian Sang Akuwu yang tertancap keris di bagian langit-langit mulutnya. Para prajurit segera mengetahui bahwa pemilik keris pusaka itu adalah milik Kebo Ijo. Dengan segera para prajurit meringkus Kebo Ijo di kediamannya. Kebo Ijo yang masih tertidur pulas dengan wanita-wanita di sekelilingnya, dia tidak sadar bahwa dia sedang dikepung oleh prajurit dari Tumapel. Dengan tanpa ampun, segera Kebo Ijo diseret ke alun-alun. Di alun-alun dia dipermalukan karena telah membunuh Sang Akuwu. Kemudian Kebo Ijo akhirnya jadi sadar bahwa dia sekarang tengah terperangkap. Sebelum membela diri, Raden Angrok segera mengeksekusi Raden Kebo Ijo. Kebo Ijo, sang tanda Tumapel, tewas akibat ulah kelicikannya sendiri. Kebo Ijo yang semasa hidupnya gemar menghasut dan melecehkan wanita, akhirnya tewas di tangan Raden Angrok akibat tertikam oleh keris pusaka Sang Nagalor. Kini Tumapel ditampuk oleh Raden Dedes. Pada suatu hari, Ken Dedes berniat pergi ke sebuah taman kota di Tumapel untuk melepas penat dari kekisruhan di Tumapel. Tunggul Ametung mengizinkan. Lantas Dedes pergi bersama para pelayan dan juga prajurit khusus Ken Dedes, yang kebetulan Ken Angrok pada saat itu telah diangkat menjadi prajurit khusus Ken Dedes. Sesampainya di taman kota, saat Ken Dedes beranjak dari tandu, mendadak angin kencang dan tidak sengaja menyingkap kain Ken Dedes, hingga nampaklah bagian kewanitaan Ken Dedes. Semua yang menyaksikan salah tingkah dan mereka segera menutup mata, tidak terkecuali Ken Angrok. Namun, Ken Angrok justru melihat ada pendar cahaya di bagian kewanitaan Ken Dedes. Kemudian Ken Angrok menceritakan kejadian ini kepada Dang Hyang Logawe. Namun siapa sangka Dang Hyang Logawe mengatakan bahwa cahaya itu menunjukkan bahwa kelak leluhur raja-raja tanah Jawa lahir dari rahim Ken Dedes. Singasari Jayanti. Prabu Sri Kertajaya merasa Singasari perlu ditebas. Baginya, Singasari sebagai kerajaan bercorak 3 warna agama, yaitu Siwa, Wisnu, dan Buddha, tak layak berdiri. Bagi Prabu Kertajaya, di wilayah Panjalu dan Jenggala,
tidak boleh ada penganut agama lain selain agama Wisnu. Dan Daha atau Panjalu menganggap jijik terhadap penganut agama lain selain penganut agama Wisnu. Ia menganggap penganut agama lain adalah musuh. Itulah sebabnya dahulu mendiang ayah Angrok, Prabu Sri Kameswara, memerangi Kertajaya karena Kertajaya terlalu fanatik terhadap pemeluk agama, terutama agama selain agama Wisnu. Prabu Kameswara bercita-cita seperti leluhurnya, Prabu Erlangga, yang bijaksana dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas memeluk agama. Saat ini, titik harapan ada di tangan Angrok. Jawa mengharapkan perubahan dari Angrok, karena selama ini masyarakat yang tidak memeluk agama Wisnu sering dihantui ketidakamanan. Bahkan Kertajaya tak segan-segan menangkap dan membunuh para pemuka agama selain agama Wisnu dan memaksa mereka untuk masuk ke agama Wisnu. Melihat sikap dari Kertajaya, para penganut agama-agama lain seperti agama Siwa, Buddha, dan aliran Tantra dan aliran lainnya mengatakan diri untuk berada di pihak Angrok agar keharmonisan umat beragama kembali tercipta. Pada akhirnya peperangan pun terjadi. Pasukan Daha yang terkenal kuat ternyata harus ambruk di tangan Singosari. Bagaimana tidak, Singosari banyak mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, sehingga prajurit Singosari lebih banyak dibandingkan prajurit Daha. Selain itu mereka memiliki taktik tempur yang baik di darat maupun di laut. Apalagi Singosari memiliki kekuatan senjata mesiu yang banyak. Satu persatu prajurit Daha berhasil ditumpas hingga kini yang terakhir adalah pertempuran duet antara Raken Angrok dan Prabu Kertajaya. Kertajaya tertikam keris. Akhirnya Kertajaya, Raja Daha yang ternyata adalah paman Angrok sendiri, akhirnya mendapat karmanya sendiri. Kertajaya tewas di tangan Raken Angrok, si lembu peteng putra Raja Janggala Prabu Sri Kameswara. Usai sudah pertempuran sengit itu, kini matahari bersinar terang di bumi Jawa setelah kegelapan menguasai Jawa. Akhirnya Daha atau Panjalu dapat ditaklukkan kembali sesuai amanat mendiang ayahnya dan leluhurnya, Prabu Erlangga. Pada tahun 1222 Masehi, Raken Angrok memegang tahta tertinggi atas Jawa, dan seluruh wilayah taklukan Daha di luar Jawa ditaklukkan pula oleh Raken Angrok. Lantas dia mendapatkan abhiseka atau gelar. Raken Angrok bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi.